Viral, ini kejadiannya di Bogor. Nah, ketika itu si tukang cukur dipaksa atau disuruh untuk memasang bendera oleh camat atau beserta petugas-petugasnya atau ya anggota-anggota stafnya kayak gitu kan. Akan tetapi si tukang cukur tidak mau memasangnya karena dia beranggapan bahwasanya ini belum saatnya, belum bisa dikatakan merdeka. Kenapa dia bilang kayak gitu? Yuk kita bahas viral saat ini. Pastinya jangan lupa subscribe, like, komentar jika ini bermanfaat, berbagi ilmu, berbagi informasi buat kita bersama. Boleh juga komentar, kalian bisa menanggapi bagaimana tanggapan si camat ataupun si tukang cukur, bagaimana tanggapan atau menurut Anda. Yuk kasih pendapat. Nah, langsung saja. Ketika itu, si tukang cukur ini sedang asik atau sedang melaksanakan tugasnya untuk mencukur rambut pasien. Akan tetapi tiba waktu itu, datanglah ibu camat. Ibu camat ketika itu di situ ya. Ibu camat beserta staf-stafnya atau anggotanya datang untuk menghimbau pada masyarakat di desa setempatnya untuk memasang bendera merah putih. Memang kita ketahui bersama 17 Agustus ini, pastinya di bulan Agustus mulai tanggal 1 Agustus 2026 ini, seluruh masyarakat Indonesia diharuskan atau diwajibkan untuk memasang bendera. Nah, masyarakat kecewa akan hal itu. Kenapa? Mereka beranggapan bahwasanya Indonesia ini belum merdeka. Indonesia ini belum bisa dikatakan untuk merdeka. Kenapa? Why? Ada apa? Yuk kita dengarkan kata pendapat mereka ini. Bacot banget, lu juga masih camat. Kalau si A-nya berpendapat kita belum merdeka, ya terserah dia. Situ saha, maksa-maksa pakai. Lu nyari lawan yang sepadan, jangan orang yang nggak sekolah lu cecer dengan pertanyaan goblok seperti itu. Nih lu lihat, buka mata lu. Ini yang lu masuk merdeka, Lu lihat, Rakyat menangis tapi mereka nggak peduli, malah joget-joget di istana. 81 tahun loh katanya merdeka, tapi mereka belum merdeka. Lu lihat, mereka belum merdeka dalam menuntut ilmu, dan guru-guru juga belum merdeka dalam mengajar. Lu lihat, jangan egois jadi manusia. Lu lihat saudara-saudara kita yang di timur, di Papua, di NTT, mereka udah menikmati kemerdekaan belum? Jadi kalau si A-nya berpendapat kita belum merdeka, itu hak dia, itu opini dia, karena dia melihat apa yang nggak kalian lihat sebagai pejabat. Viralin guys, kasih tahu KDM ini di daerah Bogor ini. Ya, saya sendiri juga sebenarnya sepakat setelah melihat kenyataan itu. Memang di Indonesia ini, ya kita lihat saja, di desa-desa, di pelosok-pelosok, mereka itu sangat kasihan banget, sangat tersisih, terisolasi. Apalagi kita lihat ketika itu anak SD aja mau berangkat ke sekolah harus melewati jembatan Siratul Mustaqim. Bisa dibilang kayak gitu juga ya kan? Jembatan yang memakan maut, jembatan yang bisa membuat mereka hilang nyawa. Bisa jadi kan? Bayangkan itulah yang ditempuh mereka. Apakah itu dikatakan Indonesia merdeka? Kita lihat saja. Kemudian ada yang bilang juga seperti itu. Ternyata benar juga ya kan. Indonesia ini masih dijajah oleh koruptor-koruptor, oleh pengusaha-pengusaha yang berdasi. Kita lihat lagi apa pendapat dari Bapak kita ini. Merdeka? Tidak, guys. Kita masih dijajah oleh para bangsat-bangsat pengkhianat-pengkhianat yang merampok uang negara. Jaksa merampok, polisi merampok, TNI juga. Menteri merampok, maling. Percuma kita menaikkan bendera. Ya, bisa juga dikatakan, bisa iya, bisa tidak. Kalau menurut Anda bagaimana? Iya, memang benar sih apa yang dikata Bapak ini. Saya setuju banget dengan apa yang dikatakannya. Ya karena apa? Seperti itulah kenyataan yang ada di Indonesia ini. Ya seperti itulah apa yang dialami oleh masyarakat-masyarakat yang tidak mampu ini. Ya, kita lihat saja keadaan pembangunan saat ini aja ya, periode ini sepertinya tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan. Ya, guru honorer yang gajinya 300.000 per bulan. Bayangkan, itu guru lah, guru aja digaji oleh bangsa Indonesia. Honorer itu seharga 300.000 yang intinya di bawah 500.000. Apa nggak sangat menyedihkan? Apakah ini yang dikatakan Indonesia merdeka? Kenapa kita bilang belum merdeka? Ya kita lihat aja dari gaji guru tersebut. Kalau di luar negeri itu ya tetangga kita aja, yang namanya guru itu dihormati, yang namanya guru itu dia itu posisinya itu ya di atas UMR gajinya kayak gitu kan. Bukan seperti di Indonesia ini. Apakah ini disebut dengan merdeka? Yuk kita dengar lagi apa pendapat tentang kenapa belum Indonesia merdeka. Tukang cukur ini diintimidasi, bahkan dimaki-maki loh guys. Gara-gara nggak mau mengibarkan bendera merah putih untuk memperingati kemerdekaan. Bahkan lagi kerja loh dimaki-maki loh. Nih videonya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayat atau Abuy selaku pengusaha pangan. Ya bisa juga ya kan. Benar. Saya pendapat juga. Kalau kalian nggak sependapat ya boleh tinggalkan komentar di bawah dong, nggak apa-apa ya. Nah ini ada pernyataan sama ini ya. Nggak usah ada acara 17-an. Merdeka aja enggak, ya ampun. Itulah mungkin dari luapan ya, dari luapan masyarakat, dari kaum-kaum yang tidak mampu atau kaum-kaum yang dibilang sedikit yang ekonominya lemah. Ya memang mereka merasakan mengalami apa yang tidak dirasakan oleh pejabat. Pajak-pajak ya kita lihat sendirilah pajak-pajak kita ini. Wih ya ampun luar biasa. Pajaknya dipotong, udahlah masyarakat itu mencarinya rezekinya itu luar biasa susahnya. Kita bayar pajak. Ketika pajak kita bayar, entah kemana uangnya, entah kemana dihamburkan. Nah seperti itu, apakah itu disebut dengan Indonesia merdeka? Nah ini lagi ada yang bilang seperti ini kan.
Lihat kejadian. Cegah kebocoran pajak. Pemkot Bima pasang alat perekam transaksi di restoran hingga hotel. Ya ampun, apakah sampai segitunya? Apakah sampai segitunya perjuangan dari pajak ini? Sampai memasang CCTV, tidak ada kepercayaan. Ya, tahu sendirilah, masyarakat aja tidak percaya sama kalian. Apalagi kita ini masyarakat kecil. Udahlah mencari 1000 gopay aja udah payah, apalagi membayar pajak. Ya kan, seperti itu kan. Nah, ini ada lagi pernyataan lagi ini kan. Nah, ini lagi luar biasa nanti tahun depan yang akan kita jalani. Tahun 2027, pajak akan dikenakan kepada mereka yang mempunyai. Dengarkan ya, yang pertama, sepeda yang harganya minimal 1 juta. Sepeda yang harganya minimal 1 juta. Wow, sepeda. Sepeda aja sekarang memang harganya itu di atas 1 juta. Ya, sepeda anak-anak, ya siap-siaplah kalian bayar pajak untuk tahun 2027. Kemudian yang kedua, sepeda mini listrik minimal 1 juta. Minimal 1 juta. Oh, mana ada sepeda listrik dia di bawah 1 juta. Ya otomatis ya kalau sepeda listrik, ya itu udah di atas 1 juta. Siap-siap kena pajak. Yang ketiga, TV LED Google Smart, ya nggak masa-masanya sekarang zaman-zaman pakai tiang-tiang, ya udah di rumah masing-masing udah ada wifi, ya otomatis kalau ada wifi TV mereka pun pakai Google Smart. Ya siap-siap ya, yang punya TV siap-siap bayar pajak. Kemudian yang keempat, punya kulkas 2 pintu. Ya 2 pintu aja kena, apalagi 3 pintu, 4 pintu, 5 pintu. Ya 1 pintu mudah-mudahan dia nggak kena ya kan. Kemudian yang kelima ada AC, ya gimana ya kalau memang panas, ya siap lah yang punya AC. Kemudian yang keenam, sepatu, baju, celana dan sejenis dengan harga 500.000. Makanya kalian beli baju yang mahal-mahal, nggak usah kalian share di media sosial, siap-siap nanti kalian kena pajak. Kemudian yang ketujuh, jam tangan minimal harga 1 juta. Oh, minimal 1 juta. Kemudian yang kedelapan, kalung gelang minimal 1 gram. Nah, siap-siap yang punya emas, punya simpanan, siap-siap kena pajak ya. Nah, kalau kayak gitu ya kan pasti banyak nih keluhan-keluhan kenapa belum merdeka, kenapa dikenakan pajak. Yuk tinggalkan komentar di bawah, kita bisa diskusi. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar video ini. Sampai bertemu kembali di video viral yang selanjutnya. Terima kasih.